Salam sehat dan salam semangat buat semuanya, terkhusus para siswa kelas 11 SMA. Bertemu kembali di channel pembelajaran fisika SNA 70 dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi fluida statis untuk bagian yang pertama. Dan topik pembelajaran dari fluida statis yang pertama ini adalah mengenai tekanan hidrostatis. Baik, langsung saja kita mulai. Kita perhatikan judul pembelajaran kita adalah mengenai tekanan hidrostatis yang disimbolkan dengan pH. Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Selanjutnya, kita akan menentukan tekanan hidrostatis. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Ini adalah merupakan sebuah bejana yang diisi penuh dengan suatu cairan yang memiliki massa dan massa jenis. Kemudian luas permukaannya adalah sebesar A. Kemudian kita perhatikan langkah-langkah untuk menentukan tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh cairan yang diisi penuh setinggi H diukur dari dasar bejana. Langkah pertama adalah kita akan membuat persamaan berat cairan dalam bejana, di mana berat itu simbolnya adalah W, maka W sama dengan M dikali dengan G. Ini kita buat persamaan yang pertama. Kemudian volume cairan dalam bejana. Karena bejana ini merupakan sebuah tabung, maka volume V adalah perkalian luas permukaan dikali dengan ketinggian H. Kita buat ini persamaan yang kedua. Kemudian hubungan massa jenis dengan massa dan volume, di mana massa jenis ρ adalah M dibagi dengan volume. Kemudian dari persamaan ini kita buat persamaan menentukan massa M. Maka M akan sama dengan ρ dikali dengan V, di mana volume kita gantikan yang sama dengan A dikalikan dengan H. Kita buat ini sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian persamaan yang ketiga ini kita substitusi ke persamaan yang pertama, di mana M pada persamaan pertama ini kita gantikan menjadi ρ dikali A dikali dengan H. Sehingga W akan sama dengan ρ dikali A dikali H dikali G. Kemudian hubungan tekanan dengan gaya dan luas, di mana persamaan tekanan adalah perbandingan gaya terhadap luas yang sama dengan perbandingan gaya berat dengan luas. Maka tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis pH pada dasar bejana setinggi H adalah pH akan sama dengan ρ dikali A dikali G dikali H dibagi dengan A. Luas A yang di atas dengan yang di bawah ini bisa kita habiskan, sehingga persamaan tekanan hidrostatis pH akan sama dengan ρ dikali G dikali H dalam satuan Pascal yang disingkat dengan PA. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah tabung diisi dengan suatu cairan dengan massa jenis 800 kg per meter kubik seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 3 titik. Titik A yang berada pada dasar tabung, kemudian titik B sejauh 30 cm dari dasar tabung, dan titik C berada sejauh 50 cm dari dasar tabung. Kemudian tinggi permukaan cairan diukur dari dasar tabung itu adalah 80 cm. Pertanyaannya, tentukanlah tekanan hidrostatis pada titik A, B, dan C. Kemudian di sini percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat penyelesaiannya. Dari soalnya diketahui ρ sama dengan 800 kg per meter kubik. Ketinggian daripada permukaan cairan terhadap dasar tabung 80 cm. Kita ubah ke dalam meter sama dengan 0,8 meter. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita akan menentukan tekanan hidrostatis pada titik A yang berada pada dasar tabung. Tekanan hidrostatis pH di titik A akan sama dengan ρ dikali G dikali ketinggian daripada A.
Maka pH akan sama dengan 800 dikali 10 dikali dengan 0,8. Hasilnya sama dengan 6400 Pascal. Selanjutnya tekanan hidrostatis pada titik B. Kita tentukan terlebih dahulu ketinggian titik B diukur dari permukaan cairan. Maka ketinggian HB sama dengan HA dikurang dengan 0,3 sama dengan 0,8 dikurang 0,3 sama dengan 0,5 meter. Maka tekanan hidrostatis pada titik B itu akan sama dengan Rho G dikali HB. Kita masukkan nilai-nilainya. PHB sama dengan 800 dikali 10 dikali 0,5, hasilnya 4000 Pascal. Selanjutnya tekanan hidrostatis pada titik C. Ketinggian titik C dari permukaan cairan itu bisa kita peroleh dari ketinggian A dikurang dengan 0,5 sama dengan 0,8 dikurang 0,5 sama dengan 0,3 meter. Maka tekanan hidrostatis pada titik C sama dengan Rho dikali G dikali dengan HC. Kita masukkan nilai-nilainya. Maka tekanan hidrostatis pada titik C sama dengan 800 dikali 10 dikali 0,3. Ini akan sama dengan 2400 Pascal. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. 3 jenis cairan yang tidak dapat bercampur dituangkan ke dalam suatu wadah seperti gambar di bawah ini. Kita perhatikan di sini ada 3 cairan. Cairan 1 dengan massa jenis 1 gram per cc. Cc ini adalah cm kubik ya. Kemudian cairan kedua massa jenisnya 0,9 gram per cc. Dan cairan ketiga itu 0,8 gram per cc. Dan masing-masing ketinggian daripada cairan 1, 2, dan 3 60 cm, 50 cm, dan 45 cm. Pertanyaannya, tentukanlah tekanan hidrostatis total pada dasar wadah yang dihasilkan ketiga jenis cairan. Di sini kita pergunakan percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal, kita ubah dulu satuan daripada massa jenis dan juga ketinggian masing-masing cairan ya. Rho 1 itu sama dengan 1 gram per cm kubik, itu akan sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan ketinggiannya kita ubah menjadi 0,6 meter. Selanjutnya massa jenis yang kedua 0,9 gram per cc, itu sama dengan 900 kg per meter kubik, dan ketinggiannya adalah 0,5 meter. Kemudian cairan yang ketiga, Rho-nya sama dengan 0,8 gram per cc, sama dengan 800 kg per meter kubik, dan ketinggiannya 0,45 meter. Kemudian kita akan menentukan tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh cairan 1. Maka tekanan hidrostatis oleh cairan 1 pH1 sama dengan Rho 1 dikali G dikali dengan H1. Kita masukkan nilai-nilainya. Maka pH 1 sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,6 akan sama dengan 6000 Pascal. Nah, selanjutnya tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh cairan yang kedua. Maka pH 2 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2 akan sama dengan 900 dikali 10 dikali 0,5, ini sama dengan 4500 Pascal. Selanjutnya tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh cairan yang ketiga. Maka pH 3 sama dengan Rho 3 dikali G dikali H3 akan sama dengan 800 dikali 10 dikali 0,45. Ini hasilnya sama dengan 3600 Pascal. Maka tekanan hidrostatis pada dasar bejana yang kita sebut sama dengan pH total itu adalah penjumlahan dari pH 1 ditambah pH 2 ditambah dengan pH 3. Maka pH total sama dengan 6000 Pascal ditambah 4500 Pascal ditambah 3600 Pascal. Ini hasilnya semua sama dengan 14100 Pascal. Selanjutnya kita perhatikan materi pelajaran kita selanjutnya adalah pengaruh tekanan udara luar atau PO pada suatu kedalaman zat cair.
Tekanan atmosfer adalah tekanan yang dihasilkan oleh lapisan udara. Jadi tekanan udara luar itu disebut juga dengan tekanan atmosfer, di mana diukur dari permukaan laut. Tekanan atmosfer itu sebesar 1 atm ya, 1 atmosfer yang sama dengan 76 cm raksa atau 76 cm Hg. Kalau diubah ke dalam satuan Pascal itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada suatu cairan yang diisi pada sebuah tabung yang memiliki massa jenis ρ. Kemudian ini terisi penuh, ketinggiannya adalah setinggi H. Maka udara luar itu akan memberikan tekanan yang disebut dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar yang disimbolkan dengan PO. Maka tekanan pada dasar tabung itu disebut dengan tekanan mutlak, yang besarnya sama dengan penjumlahan tekanan hidrostatis pH ditambah dengan tekanan udara luar PO, yang sama dengan pH itu sendiri sama dengan ρGH ditambah dengan PO. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Hitunglah tekanan mutlak pada kedalaman 800 meter dari permukaan laut. Anggap massa jenis air laut 1 gram per cm kubik, tekanan udara luar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal, ketinggian H sama dengan 800 meter, kemudian ρ sama dengan 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik, tekanan udara luar PO sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan mutlak itu tadi sama dengan penjumlahan pH ditambah dengan PO, di mana pH sama dengan ρGH ditambah dengan PO. Maka tekanan mutlak itu akan sama dengan 1000 dikali 10 dikali 800 ditambah dengan tekanan udara luar 1 kali 10 pangkat 5. Hasil perhitungan ini sama dengan 80 kali 10 pangkat 5 ditambah 1 kali 10 pangkat 5. Maka tekanan mutlak yang dialami oleh dasar tabung yang dihasilkan oleh tekanan hidrostatis pH ditambah dengan tekanan udara luar atau tekanan atmosfer itu akan sama dengan 81 kali 10 pangkat 5 Pascal. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada saran atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sukses.